kajian kita hari ini sambil menunggu ibu-ibu yang mungkin masih di jalan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kajian menimba ilmu bersama Ustazah Samira Al-Habsyi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini. Mau ngomongin hari ini dulu supaya nggak lihat. Masih ingat nggak yayanya Sarah Kafilah? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Sarah Kafilah terbakar luar biasa. Saya takut. Insya Allah hari ini kita juga masih akan ada voucher, Ustazah. Masih akan ada voucher dan juga akan ada merchandise dari Sarah Kafilah bagi para ibu-ibu yang aktif bertanya. Juga nanti akan ada pertanyaan dari Ustazah Samira. Untuk profil yang Ustazah Samira tidak perlu saya sebutkan kembali, sudah pada tahu ya. Beliau itu siapa? Marilah tidak berlama-lama lagi, kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kajian ini akan disampaikan oleh Ustazah Samira Al-Habsyi kepada Ustazah Samira Al-Habsyi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur dan hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga siang hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang pentingnya belajar ilmu fikih, gitu ya. Kenapa kita belajar ilmu fikih? Yang hadir berapa minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Kenapa sih kita harus belajar ilmu fikih? Atau ilmu fikih itu ilmu apa? Iya, ilmu fikih adalah ilmu yang dalamnya menerangkan tentang hukum-hukum dalam syariat Islam. Nah, kalau bukan kita yang mempelajari ilmu fikih, siapa lagi? Iya enggak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya kan, kalau bukan kita sebagai seorang muslim atau muslimah, siapa lagi yang mempelajari syariat ini? Orang di luar Islam yang ada mereka ingin apa? Menghancurkan. Ingin menghancurkan, mereka akan mencari bagaimanapun cara supaya kita orang Islam nggak tahu tentang syariat Islam. Benar gak? Dan ini sudah real di depan mata kita. Ini sudah nyata sekali di depan mata kita. Ya kan? Banyak kan yang orang Islam tapi nggak tahu tentang hukum syariat. Banyak yang begitu. Kalau bilang saya nggak makan kok. Boleh merapat. Ini maaf, sebenarnya saya juga pengennya sih duduk di bawah, tapi kaki saya habis terkilir. Jadi kalau duduk di bawah saya dari tadi ngajar gelisah banget. Nah ini mau jalan, mudah-mudahan kakinya sehat. Amin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf ya, saya di atas. Jadi kalau ibu lagi capek mungkin lihatnya. Alhamdulillah. Itu tadi. Jadi kenapa kita mesti
banyak banget pengaruhnya dan mereka bisa semakin menyebarkan agama. Jadi kalau kita bilang ya saya mah udah tua, udahlah, nggak perlu buat belajar, udah yang dari dulu udah dipelajari itu aja, gitu Bu, bener nggak pemikiran itu? Nah, pemikiran itu nggak bener. Kita akhirnya stuck, nggak mau belajar. Iya nggak? Padahal Rasul bilang apa? Waktu lo boleh itu bilang tadi, iya tadi Rasul cari ilmu dari mulai buayan ibu sampai yang lahir. Ibu udah masuk yang lahir belum? Wow, saja agak melek dikit belum? Karena tadi kayaknya berdiri depan panas banget. Ibu masuk sini ada sih cuma takut ibu kiep. Ntar gendel, pulus. Ya, berarti setelah kita mau masuk yang lain masih ada kesempatan itu. Masih ada kesempatan itu. Kita semua jangan pernah merasa katanya dikatakan oleh para ulama manhumani la yashbi'an. Dua hal yang kita gak akan pernah merasa kenyang. Manhumani la yashbi'an. Apa? Talabul ilm wa talabul mal. Orang yang nyari ilmu dan orang yang nyari harta. Ini dua hal. Pencari kedua hal ini gak akan pernah merasa kenyang. Jadi kalau kita mengatakan saya udah kenyang nyari ilmunya, gimana berarti? Bro, nyambung kok. Kalau kita bilang kita udah kenyang cari ilmunya, ilmu saya udah banyak, Bu, berarti kita bukan talabul ilmi haqiqah. Berarti kita bukan sebenar-benarnya mencari ilmu. Oh gitu Ustazah, iya. Karena dua hal yang gak akan pernah ada kenyangnya, gak akan pernah ada cukupnya maksudnya. Kenyang di sini bukan merasa kenyang, tapi merasa cukup. Ya Bu? Merasa cukup siapa? Yang cari ilmu sama yang cari. Bu, kalau kita bilang punya uang 10 juta cukup gak? Ibu punya uang 10 juta cukup? 100 bulan 10 juta tadi nggak cukup? Banyak juga. Kontrakan, mau mobil, mau ini, mau itu, mau beli rumahnya. Iya kan? Oke, 1 M cukup? Cukup 1 M? Kalau sekarang kita bilang cukup. Kontrakan 10 tahun ya Allah, udah kenal 10 tahun ya. Karena belum punya. Tapi kalau udah kurang. Makanya berhubungan dengan kesulitan. Dua hal ini orang akan pernah kenyang. Tapi jangan kita cuma menjadi orang yang gak kenyang dengan dunia. Bahaya justru. Iya kan? Kalau menurutin dunia, kata Rasul apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau utiya ibni Adam wadiyan min al-dhahab lam taghthani." Wala yamlau yawm ibni Adam illa turab. Seandainya, kata Rasul, ini berandai-andai. Seandainya, kayak kita tadi kalian ngayal tuh kayak dua M 10 M kayaknya sih. Ya, berapa bro? Sekarang belum pakai 10. Cuma kan kayaknya kalau 10 tuh pas gitu. Rumah dapat, mobil dapat, nabung buat masa tua bisa. Anak-anak sekolah aman cukup itu sebenarnya. Tapi Rasulnya, kata Rasul, "Lau dia ini ada, seandainya anak Adam, ini kan itu semua anaknya ada, dikasih bukan 1 M, 2 M, bukan 10 M, tapi kata Rasul apa? Lau dia ini ada wadiyan minadhab, bukan 1 bahkan. Rasul mengatakan 2 lembah dari emas, bukan cuma gunungnya. 2 lembah. Tahu lembah kan? Gunung sama gunung kan ada tengah-tengahnya. Udah punya belum? Gunung ini namanya. Karena Rasul Tuhan dikasih gunung. Kalau
itu aja udah berapa miliar tuh olahannya, ya kan? Ini Rasul bilang dikasih 2 lembah emas. Lalu dia ada wajah minadhab dan Rasul letaklah talib. Dia nggak akan bilang cukup, pasti dia mau lagi yang ketiga. Pasti itu manusia. Ini seharusnya, makanya orang sebenarnya kalau kita benar-benar ini saya mau menerangkan tadi dalam ilmunya. Oh, kalau kita benar-benar merasa kita adalah orang yang mencari ilmu dan gigi dalam mencarinya, kita nggak akan pernah merasa puas dengan ilmu itu. Ibu boleh tanya ke semua profesor, jangan tanya kita deh. Ibu-ibu rumah tangga yang buka buku aja belum tentu, iya kan? Coba tanya sama profesor. Tanya sama profesor, Prof masih baca buku atau tidak? Saya bisa jamin semua profesor masih baca buku. Karena saya sendiri melihat guru saya, gurunya juga dari Ibu Ika, Al-Habib Umar bin Hamid, mungkin sebagian dari kita tahu yang kemarin datang dan ramai gitu ya. Beliau sampai detik ini saya melihat beliau masih membaca. Masih baca Bu, dengan jadwal yang begitu padatnya. Masih membaca, masih ngajarin anak-anak keluarga itu aja. Beliau masih ngajar. Kalau kita kan mama apalagi nih, udah repot aja bawaannya. Boro-boro mau ngajarin anak kita. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa kita di perempuan minimal kita mentransfer ilmu kita ke anak keluarga kita, ke anak kita, suami kita, pembantu kita yang ada di rumah gitu ya, itu minimal. Kalau kita bilang masuk terus saja, repot. Repot mana kira-kira kita sama Ibu Umar? Repot mana? Repot Ibu Umar dulu. Dakwahnya ke luar negeri kemana-mana, Ibu mau makan nih. Arisan, dapur kasur, benah, dapur kasur sumber 3S, 3D ya. Itu kita repotkan, kita nggak ada repotnya sebenarnya, cuma kita yang merepotkan diri. Tuh. Maka tadi balik lagi, kalau orang nggak pernah kenyang dengan uang, dengan harta, tadi kita bilang bahwa kita nyari nih nggak ada selesainya kan, 1, 2, 3 M 10 cukup, dan nggak akan pernah, dan nggak pernah tadi Rasul bilang makan 2 lembah emas nggak cukup. Boleh agak maju sedikit kali? Ibu kenapa dengar banget di belakang? Depannya dikosongin. Bergeser dikit biar nggak ngantuk ya Bu ya. Jam segini jam bertang, jam perawan. Lalu kata beliau, kata Nabi kita Muhammad SAW, wala yamlau yawmu ibni Adam illa turab, dan tidaklah memenuhi rongga-rongga anak Adam kecuali benar nggak? Yang nggak punya. Bukan berarti kalau kita punya 10 M kita nggak meninggal, iya kan? Atau kalau kita punya 100 M kita nggak meninggal, iya Bu? Meninggal kan? Meninggal. Korun, kurang kaya apa Korun? Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bahkan sampai sekarang kita kalau gali tanah nemu harta bilangnya harta. Padahal Korun di mana? Kita di mana? Iya kan? Dari saking kemajurannya Korun dengan hartanya sampai segitu. Tapi mana Korun? Bu, mana Korun? Nah, tetap mati. Pelajaran kan buat kita. Karena itu, manhuma nilai 2 hal ini kita
Kalau benar-benar dalam mencarinya. Cari ilmu sama cari harta. Tapi kita nggak mau nyari harta dunia. Nggak mau terlalu fokus di situ maksudnya. Menjembatani kita namanya hukum sebab akibat ya wajib. Bukan berarti karena kita nggak mau dunia udah nggak mau kerja, nggak mau penghasilan, nggak mau dagang, enggak, bukan begitu. Rasul juga dagang. Tapi apakah waktunya dihabiskan? Yang ini ditulis atau dikarang oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu ayah dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Jadi yang mengarang ini adalah ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib dengan nama Allah. Karena apa? Ibu biasanya ucap Bismillahirrahmanirrahim kalau apa? Memulai segala sesuatu. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin fi balin la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa haqq." Setiap perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Semua perkara yang baik. Apa itu yang baik? Semuanya. Kita mau makan baik ya? Maka dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah. Kita termasuk beliau mau mulai mengarang kitab, ya kan? Mau mulai menulis Bismillah. Pertama yang beliau kerjakan adalah dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perkara yang baik kata Rasul, kalau nggak dimulai dengan Bismillah maka terputus. Maksud terputus apa sih? Qalil barakah, sedikit daripada keberkahannya. Sedikit daripada keberkahan. Ibu apa sih berkah? Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi berkah. Karena saya bilang pada Allah berkah banget ya. Kebagian semua. Kebagian semua. Apa itu berkah? Bertambah kebaikan. Al-barakah ziyadatul khair. Tambah kebaikannya. Itu yang dinamakan dengan keberkahan. Masya Allah, ini makanan berkah. Maksudnya apa? Yang makan bisa lebih banyak lagi, lebih baik lah, tambah kebaikan. Ih, waktunya berkah banget, ya kan? Umurnya mungkin masih kecil atau sedikit, waktunya sedikit, tapi kalau kata anak sekarang daging banget, gitu. Daging banget, ya kan? Maksudnya mantap, ya bu, bukan teri. Jadi kalau kita menggunakan waktu kita, oh itu waktu yang berkah banget. Nah, maksudnya kan di dalam waktu itu nambah kebaikan. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Jadi kita memulai segala sesuatu. Dan kenapa sih? Kalau memulai segala sesuatu, tadi kan Rasul bilang, kalau segala sesuatu kita mulai dengan Bismillah, kalau enggak dengan Bismillah maka sedikit keberkahan. Kenapa kok begitu? Kalau tidak mulai Bismillah kita disatakan sebagai ibadah itu. Mencampuri setan itu kalau kita mau baca Bismillah. Iya benar, setan bisa ikut bergabung. Benar, apa lagi? Bu, menghadirkan Allah. Yang mau menghadirkan Allah. Ketika Allah kita hadirkan, kan berbeda dengan kualitas sesuatu yang kita tanpa menghadirkan Allah. Jangan jauh-jauh lah. Contohnya kita sama makhluk aja. Ya kan? Tadi saya mau tanya, kenapa ketika saya masuk ibu berdiri salam sama saya? Kenapa? Ibu mau hormati saya kan? Iya kan? Biar walaupun mungkin umur saya lebih kecil dan lebih muda dari ibu, lebih kecil, lebih muda dari ibu, gitu kan? Tapi kenapa ibu berdiri?
bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki segalanya. Sampai tadi mau kasih maju lagi boleh? Ini ibu depannya masih kosong. Teman-temannya nggak mau ke depanan. Ya, betul. Ya, majuan. Biar tambah banyak bertanya dengan Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillah, kita berarti arti Bismillah apa? Dengan nama Allah kita menghadirkan Allah dalam perbuatan itu. Ketika kita menghadirkan Allah, kira-kira sama nggak dengan tanpa menghadirkan Allah? Beda pasti. Beda pasti. Orang kita kalau mentok aja deh, kita nih model kita. Terkadang kan kalau mentok kemana? Ya Allah. Kan begitu. Ketika kita pun menghadirkan Allah di situ, kita merasakan keringanan. Bisa tidak-tidaknya keadaan. Iya nggak? Karena menerima keadaan itu juga gak gampang. Coba lagi. Nah itu dengan apa tadi? Dengan kita menghadirkan Allah. Jadi usahakan setiap kita berbuat amal baik, maka hadirkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah. Hidup kita akan jauh lebih nikmat. Walaupun kayaknya kan simpel ya Bu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi efeknya gak simpel. Yang menurut kita kayaknya sepele, tapi buat Allah gak ada yang sepele. Gak ada yang sepele. Apalagi kita Allah pilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah kita dilipat ganda. Kan begitu? Ya. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bahwa beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Al-Mun'im bi jami'in ni'am. Ar-Rahman adalah zat yang memberikan nikmat secara keseluruhan kepada seluruh makhluknya. Contoh nikmat sehat, oksigen, bayar kan? Napas dari pagi tadi, bayar kan? Gratis, nikmat dari itu Ar-Rahman. Al-Mun'im bi jami'in ni'am, zat yang memberikan nikmat secara umum, secara keseluruhan kepada hamba-hambanya yang taat, yang gak taat, yang beriman, yang tidak beriman, semua secara umum. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah zat yang memberikan nikmat-nikmat yang khusus kepada hamba-hambanya yang khusus. Seperti dijadikan umat Rasul sadar, bukan cuma jadi umatnya Rasul, tapi sadar jadi umatnya. Karena banyak orang yang jadi umat Rasul tapi enggak sadar dan gak menjadikan itu suatu kenikmatan. Iya enggak? Apa lagi? Nikmat khusus Ibu. Nikmat khusus apa? Iman, Islam, ihsan, ya enggak? Kalau apakah semua orang diberikan kenikmatan itu? Enggak. Tidak semua orang Allah
Nikmat apa lagi? Nangis ngegerung sama Allah. Suka nggak? Enggak. Suka kok? Orang sering banget juga. Pakai bilang, yang mana ya? Padahal apa sih ya Allah? Suami saya ya Allah. Ya Allah, anak saya ya Allah. Gitu. Itu nikmatku. Berapa banyak dikatakan orang bahkan usianya sampai 80 tahun. Oh, udah usia senja ya? Usia sampai 80 tahun. Dia bahkan untuk memanggil nama Allah saja tidak. Dan dia tidak merasakan itu sesuatu kekurangan. Kita nih yang suka curhat sama Allah, yang suka curhat sama Allah, merasa lebih tenang mana? Curhat sama Allah apa curhat sama hambanya Allah? Sama Allah. Iya kan? Gak ada yang tahu, gak ada yang cemooh, gak ada yang ngatain. Iya kan? Nikmat dan Allah kasih solusi. Tapi kalau sama hambanya belum tentu. Gak diomongin aja udah bagus. Sekarang kayak temen ngomong, ikut sedih, saya bantu apa ya gitu. Ada selisih paham kita sama dia. Waktu dulu oh gak gitu sama saya gitu. Habis kita diomongin, dibuka semua kartu kita. Iya gak? Tapi kalau sama Allah, padahal kita kalau udah mentok larinya ke Allah. Kalau senang suka lupa. Bener gak? Kalau senang suka lupa. Bahkan dari modelan kita kadang-kadang kalau senang suka miring-miring ke kemaksiatan. Iya gak? Suka miring-miring ke kemaksiatan. Tadi berhentiin, gak usah kalau diberhentiin, Allah masih kesian. Kurangin aja 10. Gimana kira-kira zaman corona kemarin? Gimana kira-kira? Nah, udah kayak pegel kan bu rasanya. Kita jangankan mau mengulang ke masa itu, ingat aja kita gak sanggup. Udah kita bingung sama diri kita sakit, bingung sama iya kan? Pemasukan gak ada, pengeluaran terus. Bener gak? Tuhan yang tadinya 2 atau 4 apa? Apa saya doang yang begitu? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat. Saya berharap sekarang kita kalau introspeksi sendiri-sendiri gitu, ya Allah, zaman corona 8-12 doa tak tinggal tiap hari. Bener-bener sampai kalau doa aku tolong ya Allah. Tolong ya Allah, tak tahu bertinggi dari mana Allah kan gitu. Ya abis ini kita mau gimana ke siapa lagi? Mau ngadu ke siapa? Mau ngomong sama suami yang kan udah mau berantem aja bawa aja. Gitu gak lu? Iya. Enggak sih, enggak sama. Tuh, tapi ketika kita bisa merasakan tahajud gak tinggal, kan gitu. Kita kalau lagi ada masalah, Masya Allah jam 3 udah bangun, jam 2 kebangun udah nungguin, jam 3 udah pengen buru-buru tahajud. Kenapa udah pengen buru-buru munajat sama Allah? Giliran masalahnya selesai, subuh bangun untung kalau nggak kesiangan. Tuh modelan kita nih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak terus mengurangi oksigen kita, nggak terus Allah jadikan kita dapat musibah lagi, enggak. Bahkan kalaupun ada ujian dikit lagi supaya kita balik lagi semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah. Itu Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaihinna, Zat yang memberikan nikmat-nikmat yang khusus kepada hamba-hambanya yang khusus. Tapi nikmat ini bu harus dicari, jangan minta tiba-tiba. Bu,
Jangan minta tiba-tiba. Ya udahlah, saya emang belum bisa khusyuk. Saya emang belum bisa ngerasain nikmat. Gitu. Usaha cari nikmat itu supaya apa? Kita jadi hamba yang dipilih sama Allah. Ibaratnya nih, kayak orang lagi dijulurin leher, biar dilihat. Dan begitu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan kalau kita pun lagi baca ayat Al-Quran tentang neraka, Bu, jangan mukanya senang. Bu, kalau lagi apa? Baca ayat Al-Quran yang menerangkan tentang neraka, jangan mukanya sumringah. Allah lagi ngingetin kita tentang siksaannya. Tapi Ustazah, saya nggak ngerasa gimana. Kan kita kadang-kadang kalau gitu, walaupun nggak ngerasa, berusaha dirasain. Nanti rasa itu akan Allah tumbuh suburkan dalam hati kita. Makanya kenapa kita baca Al-Quran pakai tadabbur sama nggak pakai tadabbur kan beda. Iya kan? Jangan baca Al-Quran kayak orang baca koran yang kadang-kadang lewat begitu aja kita nggak paham. Itu surat cinta Allah buat kita. Ibu, surat cinta Allah buat kita. Kalau nggak paham, belajar buat memahaminya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, belajar sama guru biar nggak sepelong. Ntar kalau belajar sendiri suka sepelong, Bu. Gurunya siapa kan? Pemahaman dia sendiri. Dia pikir udah paling bener, salah nggak ketahuan. Orang makan aja ibu pakai belajar, iya nggak? Makan, bener nggak pakai belajar kayak Bu? Pakai belajar, Bu. Makan yang bener. Oh, yang sunnah tuh begini, ya kan? Ditatakin supaya kalau ada yang jatuh bisa diambil, itu sunnah kan? Belajar nggak? Makan aja mau dibikin, namanya juga makan, iya nggak? Biar kata mau apa tuh dituang langsung gitu, namanya makan bukan? Makan, tapi apakah itu makan yang baik? Nah, gitu maksudnya Bu. Jadi itu tadi kita tahu nih ayat tentang siksaan. Kayak kita baca Al-Qari'ah itu menerangkan tentang hari kiamat kan gitu. Kita baca, jangan baca Al-Qari'ah nggak gitu Bu. Mukanya sumringah, jangan. Tapi baca Al-Qari'ah, hari yang menegakkan itu Bu. Maka Al-Qari'ah yawma yaqulun nasu orang bilang Allah yang mengatakan orang-orang, wah, kayak orang yang berterbangan, gunung, hari yang membingungkan. Jangan kita bacanya sampai nanti. Atau lagi muka berseri. Siapa yang aman dari hari itu? Berusaha dulu. Nanti rasa itu Allah yang akan kasih. Ibaratnya cari muka. Cari mukanya sama siapa? Cari mukanya. Tapi cari mukanya sama Allah. Ayat tentang siksaan kalau bisa nangis. Belum bisa Ustazah. Iya, coba kalau ingat duitnya hilang. Gak usah gede-gede 10 juta aja. Oh Ustazah jangan sampai ini kasih apa 100 ribu aja bisa. Oh, bersama DP, DP umrah ya Bu. Kayak gitu. Hal seperti itu. Kalau kita bilang, saya belum sedih, kita berusaha buat ini. Supaya rasa nikmat dalam ibadah itu Allah kasih. Supaya kita diberikan oleh Allah Ar-Rahim nikmat-nikmat yang khusus yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Tuh. Jadi
Ar-Rahim apa? Zat yang memberikan nikmat-nikmat yang khusus kepada hamba-hambanya yang khusus. Gak semua orang mendapatkan kenikmatan itu, tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, mintalah kepada Allah untuk ditetapkan Islam kita, iman kita, mudah-mudahan sampai berasa ke ihsan. Apa ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat kepadanya. Sudah belum kelihatan. Iya, hijabnya masih banyak. Kalau kita belum merasa melihat kepada zatnya, maka rasakanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada kita. Rasain, belum berasa, rasain. Nanti kalau kita terus belajar merasakannya, Allah kasih rasa itu. Mau mulai ngomongin orang, Allah jadi gak? Jadi gak? Belajar bahwa Allah melihat kita. Yakin kan? Yakin gak Allah lihat kita? Bahkan dikatakan dalam hati kita yang terdalam. Hati kita yang terdalam. Kalau bahasa Arabnya suwaidatul qalb. Hati itu ada yang paling dalamnya. Dikatakan suwaidatul qalb karena bagian hati yang paling dalam, yang paling gelap. Dan malaikat sekalipun gak Allah izinkan untuk menelaah ke tempat itu. Bayangin. Jadi dalam hati yang paling dalam itu, kalau kita suka bilang hati kecil ya, hati kecil pada hati gak ada gede, gak ada kecil. Emang dua? Hatinya ada dua? Iya kan? Tapi maksudnya hati yang paling dalam itu gak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Rahasia kita dengan Allah saja. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Maka penuhilah hati ini dengan kecintaan kepada Allah. Maka ketika hati ini bersambung terus dengan Allah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan menjadi dawam untuk lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan pula, diceritakan dalam kitab An-Nawadir, ada seorang wanita yang dia selalu mendawamkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain dia baca Bismillah. Sampai diceritakan suaminya ini orangnya kurang soleh. Suaminya ini kesel. Dengerin istrinya selalu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Akhirnya suaminya protes. Ngambil uang, ditaruh di kantong, dititipin istrinya. Suruh simpan. Ditaruh istrinya Bismillahirrahmanirrahim, lalu balik. Udah. Lalu setelah itu sudah lama suaminya ambil, dibuang dalam sumur. Buang dalam sumur. Setelah dibuang dalam sumur, beberapa waktu suaminya datang istrinya minta kantong itu, kantong uang tadi. Maka istrinya pun harus mengambil, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke dasar sumur, ngembaliin uang itu ke tempatnya, si kantong ini tempatnya. Ketika ditanya kenapa, ya engkau sampai memerintahkan Jibril untuk ngambil dan kembali itu. Kata Allah, dia menghadirkan aku dalam setiap perbuatannya. Maka ketika ini kan suaminya tadi gak soleh, pengen ngetes, kalau aku biarkan itu ada dalam sumur, maka orang yang gak soleh akan semakin yakin dia kata baca Bismillah. Gak ada bukti, dia kan sambil. Jadi Allah mau nunjukin bukti. Maka Allah perintahkan mereka dulu dikembalikan. Dan ketika istrinya mengambil Bismillahirrahmanirrahim, kantong uang itu ada. Subhanallah. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini mengajarkan kepada kita
ketika kita menghadirkan Allah dalam perbuatan kita, maka kita nggak mungkin dikecewakan olehnya. Mungkin. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti Allah memberikan itu yang terbaik untuk kita. Ya kan? Maka kadang-kadang kita nggak maunya apa yang kita mau, apa yang kita inginin, kita maunya begitu. Ya kan? Kita lupa. Jadi insya Allah dengan memulai segala sesuatu dengan kalimat basmalah, berarti kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau juga memulai kitab ini dengan hamdalah, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wasyafi al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Lalu beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa sih fadilahnya kita mengucapkan hamdalah? Apa fadilahnya? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Apa Bu? Apa timbangan? Timbangan apa? Timbangan nanti di akhirat kita. Kan kita bakal ngadepin mizan, bakal ngadepin timbangan. Bu, timbangannya itu satu sisinya lebih besar daripada dunia sisinya. Berarti yang ditimbang harus besar, iya kan? Sekarang gini, kita kan tahu kalau timbangannya emas gram, digital gitu, 1 gram di bawah gram 0, udah ketingkat kan di situ. Timbangannya juga kecil, bener nggak? Tapi kalau ibu mau yang pakai kiloan, orang diinduk, pakai induk kan? Masa orang sama yang induk? Ya udah kalau pakai induk ke pasar kan kiloan tuh, gramnya kelihatan nggak? Gramnya 0,05 kelihatan nggak? Kenapa? Gak ada yang beli bawang 0,05, ada. Kalau emas masih ada, kan gitu. Semakin besar, semakin berat, harusnya ditimbang kan gitu. Kalau dihitung udah gak pakai 0,00 yang gram-gram itu gak pakai Bu. Udah langsung on, ya kan? On, seperempat kilo, setengah kilo, sekilo kan gitu. Tapi kalau emas udah 1 kilo segini. Pintar banget ibu. Sekilo berapa? Jangan dipikir. Ayo, iya kan? Kalau udah masuk ke induk udah mulai kiloan Bu. Itu induk yang depan masih. Kalau itu masuk induk yang dalam, itu udah nggak ada sekilo Bu. Timbangan mulai 5 kilo. Iya kan? Timbangan yang gede itu berdiri. Udah mulai 5 kilo. Iya kan? Kalau yang buat timbang orang itu mulainya udah 10 kilo. Kita nih sama bayi emang beda timbangannya, sama bayi mulai dari ada 0, 10 kan gitu. Tapi kalau kita mulainya 10 kilo, semakin besar timbangannya. Ini makanya Rasul ketika melihat mizan, Rasul nangis. Ya Rasul tangisin, ini timbangan segini besarnya. Amal umatku apa yang bisa memenuhi timbangan ini? Timbangan besar. Umur kita pendek. Rasul mengatakan apa? Umur umat di beda sintin wasakin. Umur umatku 60-70 tahun ya Allah. Apa yang mereka akan perbuat akan bisa memenuhi timbangan ini? Udah pasti mereka akan bisa
tamla'ul mizan. Alhamdulillah, itu akan memenuhi mizan. Pokoknya ada. Ini timbangan boleh besar, tapi walaupun hal yang sekecil apapun bagi Allah gak jadi kecil dengan timbangan ini. Nih, yang kita pikirin. Jadi kalau kita lihat kenapa kok selalu guru-guru kita gitu, ini supaya kita tahu, supaya kita ngerti. Kenapa kok kalau mulai pelajaran gitu selalu bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kenapa? Karena ini bismillah kita tahu tadi kan, ya kan? Lalu juga alhamdulillah, syukur sama Allah. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah itu mengisi tamak di sini bukan berarti sudah penuh deklar, bukan, mengisi bagian daripada mizan nanti. Makanya dikatakan Rasul juga dalam hadis lain, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Kata Rasul, dua kata yang gampang banget, ringan banget diucapin pakai lisan. Gampang gak subhanallah walhamdulillah? Subhanallah. Tapi berat ditimbang. Lagi kata di mizan, berat di mizan, di timbangannya berat. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Apalagi sampai pakai asal amal itu. Ya bu, sambil masak, sambil nyapu, asal jangan sambil ngomel aja. Iya kan? Tuh, amalan-amalan yang kita bisa kerjain. Ingat, mizan kita gede, timbangan kita gede, mau kita isi pakai apa? Lalu, kenapa selanjutnya sholawat? Kan gede, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kenapa? Ibu, dari bunga ngantuk kayak bikin dulu kenapa sholawat? Kenapa? Dapat syafaat. Hah? Apa lagi? Ibu, kenapa sholawat? Satu-satunya amal yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh. Makanya kita kalau mau ngapa-ngapain, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Karena sholawat satu-satunya amal yang gak bakal ditolak sama Allah. Mau pakai riak kek, mau pakai sombong kek, mau pakai apa lagi? Pakai kek, mau pakai apapun, mau tiduran, berubah, mau jalan, mau sambil ngomel, mau apapun, tapi beda kualitas. Ya, beda jelas. Tapi bagaimanapun bentuknya, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang mencintai kita, bahkan lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Ibu saya nggak sama diri. Saya nggak sama diri. Saya. Nabi mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena kadang kalau kita pun bilang kita cinta sama diri kita rela mengorbankan diri kita buat anak kita. Ya, kita rela mengorbankan diri kita untuk orang yang kita cintai. Ya, tapi Rasulullah SAW mengorbankan semuanya untuk kita, umatnya. Maka orang yang mencintai kita sebelum kita mencintainya. Maka beliau mengatakan apa? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Beliau ketika diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup sampai yaumul qiyamah atau kembali kepadanya, beliau bingung. Beliau manusia sama seperti kita. Beliau dalam keadaan bingung, gimana nanti kalau saya
kembali kepada Allah. Gimana umat ini? Sampailah beliau mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian dan matiku pun baik untuk kalian. Maksudnya gimana? Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amal umat Nabi Muhammad SAW setiap hari Kamis. Besok minggu setiap hari Kamis, amal diangkat mingguan setiap hari Kamis. Makanya kita dianjurkan untuk puasa supaya waktu amalnya diangkat kita lagi baik. Gitu. Diangkat setiap hari Kamis. Dan kata Rasulullah SAW, amal itu yu'rad alayya, dipertunjukkan kepadaku. In wajadtu khairan, kata Rasul, apabila aku mendapatkan kebaikan dari amalan siapa? Umatnya, maka aku pun memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in wajadtu khairan dzalik, kata Rasul, kalau aku dapatkan selain daripada kebaikan. Beliau nggak mau bilang perbuatan dosa, beliau nggak mau bilang kedurhakaan, tapi beliau mengatakan apabila aku mendapatkan selain daripada perbuatan kebaikan, maka aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kayak begini sama kita? Kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW, yang cintanya sama kita sebelum kita mencintainya, bahkan sebelum kita mengenalnya. Yang bahkan ketika beliau mendoakan kepada Sayyidah Aisyah, beliau lagi bersama gurau dengan Sayyidah Aisyah istri beliau, lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah yang dahulu, yang akan datang, yang dia kerjain terang-terangan, yang dia kerjain sembunyi-sembunyi. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada yang lebih aku bahagia daripada hari itu setelah hari pernikahanku dengannya. Rasul tanya, Aisyah, apa kamu senang dengan doa ini? Kata Sayyidah Aisyah, gimana gak senang Rasul? Yang berdoa engkau yang pasti diterima doanya oleh Allah. Rasul berkata apa? Kata wahai Aisyah, doa yang seperti ini pula yang setiap malam aku panjatkan untuk umat. Satu-satunya manusia yang mendoakan kita bahkan sebelum kita menyebut namanya. Satu-satunya manusia yang dikatakan oleh Allah rahmatan lil alamin, yang bahkan lebih sayang daripada siapapun yang ada di muka bumi ini kepada kita. Beliau adalah orang yang lebih sayang kepada kita. Maka dengan kita bersalawat kepada beliau, dan kita juga tahu bahwa fadilahnya salawat, keutamaan yang kita bersalawat dikatakan Rasul, nanti orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku pada saat yaumul qiyamah siapa? Aktaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Itu. Jadi kalau kita mungkin lagi cinta sama seseorang, itu bisa menyebut namanya bahkan di setiap kata yang keluar, iya nggak? Suami saya tuh ini banget loh. Oh, suami saya tuh sukanya juga sama buah itu. Suami saya juga begini. Gitu tuh Bu. Gitu nggak? Diikut terus. Iya Bu. Ibu kok sendiri sempat sih? Udah lewat masa itu. Oh, udah lewat. Subhanallah. Biasanya kita kalau lagi sayang-sayangnya orang begitu tuh lihat apaan lagi inget dia. Masya Allah, dia tembok bening banget. Suami saya juga suka dia warna putih begini. Tapi karena kita jadi apa aja ini di meja begini, suami saya kemarin beli di meja kayak begini. Oh, ini kemarin juga nih karena emang udah lagi gak bagus, suami saya juga beli ini kayak begini terus.
supaya apa kita semakin dekat dengan beliau. Insya Allah. Jadi dari itu makanya kitab ini pun dimulai dengan basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita belum masuk ke pertanyaan, saya udah kebablasan kayaknya. Alhamdulillah. Baik, jadi saya nggak baca bahasa Arabnya ya Bu, karena ini sekedar mukadimah. Saya panjang juga mukadimahnya. Beliau mengingatkan kepada kita di sini setelah hamdalah, setelah basmalah, hamdalah dan salawat, lalu beliau mengatakan penting banget, intinya di sini beliau mengatakan penting banget buat seorang perempuan mengetahui tentang hukum-hukum dalam syariat, terutama yang bersangkutan khusus untuk perempuan. Karena hukum-hukum dalam syariat ini ada yang umum, laki dan perempuan, tapi ada yang lebih signifikan untuk perempuan. Gitu ya, tata caranya. Nah, kata beliau, maka di sini beliau mengumpulkan kitab ini, beliau menuliskan kitab ini untuk mempermudah bagi perempuan-perempuan mempelajari terutama dalam babul ibadah, dalam bab tentang beribadah, supaya mereka tahu dan mempermudah mereka untuk mengetahui mana yang seharusnya mereka perbuat dan mana yang seharusnya mereka tidak perbuat. Ini contoh kecil Ibu. Ya mungkin Ibu pernah lihat, seorang saya karena pernah lihat orang perempuan sholat nih, takbirnya gini, takbirnya perempuan gitu nggak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi dia belajar dengan seorang yang tidak mengajarkan ketika menyampaikannya. Mungkin pengajiannya laki perempuan tuh. Nah yang perempuan di sebelah sana di belakang satir, nggak kelihatan. Ustadznya ngajar, lagi kan membawa bapak. Nah yang di belakang mama nih nggak paham. Oh kalau takbir lihat ustadznya begitu. Nggak diterangin. Kalau buat perempuan nggak begitu ya Bu. Kalau buat perempuan ini 5. Kalau buat laki-laki ini besar. Kalau buat laki-laki itu kebuka keteknya, nggak boleh nempel keteknya. Tapi kalau buat perempuan keteknya harus nempel. Nah kadang-kadang mungkin diteranginya nggak nyampe begitu. Ustaznya cuma nyampe dong, ya Allah Akbar gitu ya Pak. Nah ibu, oh begitu. Sama ya saya. Ini contoh Ibu. Nah maka kata beliau sampai mengumpulkan kitab fikih khusus untuk perempuan, karena beliau pengen menerangkan lebih detail lagi fikih-fikih yang khusus untuk perempuan. Lalu kata beliau, dan kata beliau ketahuilah, sesungguhnya istighfar bil ilm, kita merepotkan atau menyibukkan diri kita dengan ilmu itu, min afdalit ta'ah wa ahsani berubah. Kita menyibukkan diri kita untuk mencari ilmu itu adalah paling afdalnya ketaatan. Tadi zikir kan taat, sholat taat, ya Bu, sedekah ketaatan. Tapi paling baiknya ketaatan yang kita perbuat adalah mengisi atau menyibukkan diri kita dengan mencari ilmu. Itu paling afdalnya taat dan afdal berubah. Dan itu jalan tempuh tercepat untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kata beliau, daripada perempuan-perempuan ngumpul cuma sekedar ngobrol-ngobrol yang gak manfaat, maka sebaiknya setiap kumpulnya kalian membaca ilmu, supaya kumpulnya tidak menjadi kemudorotan, tapi kumpulnya jadi kemaslahatan. Waqala pada Rasul sallallahu alaihi wasallam faida bil masjid. Lalu beliau juga menceritakan, beliau mengutip daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nih Vicky tadi beliau tulis kitab ini Vicky perempuan? Karena juga beliau mengutip daripada hadis Rasul, diceritakan suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, melihat perempuan-perempuan lagi kumpul. Lihat perempuan-perempuan lagi kumpul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, bukan keluar. Faidah bil masjid, kan bisa.
satu kelompok lagi belajar ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah SAW duduk di majelis ilmu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok memilih majelis ilmu, tidak memilih yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Rasul, ilal majlisnya ilal khair. Kata Rasul, dua majelis ini sama-sama baik. Kata Rasul. Tapi kata Rasul, majlisnya ilal khair. Amma haula fayatullah Taala wa amma haula fayata'allamuna wa yufqahuna al-jahil. Wa haula afdal min ta'lim irsaltum. Kata Rasul, dua-duanya ini majelis baik. Yang satu kan lagi doa minta sama Allah, dan yang satu ini majelis ilmu, kata beliau, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan ilmu. Maka aku pilih majelis ini. Jadi bukan berarti kita kumpul berdoa bersama, munajat bersama itu nggak baik, bukan? Itu baik. Ya Bu, itu baik. Karena kita tahu nggak berkumpul umat Nabi 40 orang kecuali salah satunya adalah kekasih Allah, kan gitu. Tapi kita kumpul untuk mencari ilmu itu jauh lebih baik. Ini daripada mukadimah kitab ini. Insya Allah selanjutnya kita akan sedikit lagi menyelesaikan mukadimahnya, lalu kita masuk ke pelajaran fikih kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya. Oh, masih ada ini. Sementara kan kata Rasul, kalau yang mengingat aku juga nanti mendoakan. Itu gimana kalau yang 1000 nanti kita bakal begini. Amalan kita tuh gimana? Karena itu. Iya, di sisi Rasul sendiri gimana? Gini, intinya semua sholawat itu baik. Semua amal soleh itu baik. Duha baik gak? Baik. Ibu duha karena apa? Pasti biar tambah banyak kan? Saya mau tanya Okian ditinggal gak? Ya. Nah, kenapa? Loh, yang berurusan sama ini Bu, biasanya kenceng banget. Ya sih kalau ditinggal biasanya Okiannya gak ditinggal. Ayo sini kita. Ibu yang sebelah sana. Udah aja ya sih, gue baru Okian dulu. Tuh, kan sukanya begitu tuh manusiawi. Gini, kita boleh beramal karena untuk mendapatkan sesuatu boleh. Tapi ada tapinya. Itu bagus nggak sih saudara? Nggak apa-apa, namanya juga anak TK. Saya suka kasih contoh dulu kalau di pengajian. Ini ibaratnya kita anak TK. Tahu nggak ada anak TK? Bersihin ya, nanti Umi kasih permen. Iya kan? Kalau Uminya nggak bilang begitu, mau nggak dia bersihin? Itu kita sama-sama makhluk, ya kan? Jadi kita kalau, tapi nanti kalau udah gede, masya Allah kamarnya berantakan banget, bersihin ya kan? Taruh dikasih permen. Tapi kalau udah mulai timbul rasa malu dia sendiri, ya kalau udah gede, udah mulai timbul rasa malu dia mau rapiin kamarnya. Bener nggak begitu? Itu tumbuh kembang kita manusia. Begitu juga tumbuh kembang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan dari usia tapi tumbuh kembang ini. Keimanan itu bukan dari usia. Bisa jadi umurnya 80 tapi lebih dari TK bahkan. Mungkin kayak bayi. Apa-apa masih disuapin. Kalau nggak disuapin ya nggak. Ada nggak yang model begitu? Nah, kenapa tadi balik lagi iman ini nggak dipupuk? Nggak dikembangkan dengan subur. Jadi ya begitu aja. Tapi kadang-kadang bisa jadi masih muda. Tapi kalau iman yang baik tumbuh dengan baik dan subur, bahkan dia sudah sadar sendiri, udah sholat udah dapat kenikmatannya, udah rasa khusyuknya, karena adanya juga usaha. Jadi kalau ini boleh nggak sih kita beramal untuk sesuatu? Boleh aja. Tadi namanya juga masih latihan. Ketahuan tapi di situ. Ketahuan apa? Kita masih TK. Masih bilang grup kayaknya. Apanya? Apanya? Kamu nyambung gak sih?
menerima ibadah itu. Dia bakal doa walaupun ekonomi saya biasa-biasa aja. Tapi saya mah kalau nggak duha nggak enak karena udah rasa enak banget kalau udah duha. Yang udah bangun malam, yang udah istiqomah, mungkin tadi bangun malam karena lagi ada masalah ya. Tapi kalau udah mulai istiqomah bangun malam, kalau nggak bangun malam kayak Allah sayang banget. Emang langsung dapat duit segepok kalau bangun malam? Enggak, tapi udah mulai naik tuh dari playgroup udah naik ke SD. Jangan buru-buru kuliah. Jauh gitu. Keimanan nih. Gampangnya tuh begitu Bu. Ya kita ngomong sama anak SD, sama anak TK, anak playgroup sama apa beda? Beda. Kalau dokter ngomong sama anak playgroup bahasa dokter nyambung nggak ya? Iya kan? Kita aja kadang-kadang baca buku kalau udah belum bisa diceritakan gitu. Iya kan? Kenapa efek di ilmu kita? Begitu juga keimanan kita. Maka mudah-mudahan yang paut-paut naik ke TK, yang udah TK naik SD, SMP, SMA jangan sampai turun lagi ya Allah. Karena kalau sekolah mungkin nggak turun, tapi kadang-kadang ini bisa turun. Adapun kalau baca selawat yang kayak selawat Maria, boleh nggak sih Ustazah gini? Kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan ketika kita mau berdoa, kata Rasul awali dengan selawat dan akhiri dengan selawat. Kenapa begitu? Kata Rasul karena selawat ini pasti diterima oleh Allah. Tidak mungkin Allah tidak menerima yang di tengah-tengahnya. Selawat itu diterima, awal diterima, akhir diterima kan gitu. Tengah-tengahnya doa kita nggak mungkin nggak diterima. Jadi kalau ibu mau selawat Maria boleh nggak? Pahamin artinya. Artinya bagus nggak? Bagus. Hebat. Tanhallu bihil uqad. Meraikan semua yang kusut. Baik nggak kusut? Kusut nggak ibu? Udah kusut jangan kan dosa gimana? Lukanya enak dilihatnya. Ya kalau memang baik kenapa nggak? Tadi itu doa. Oh nggak mau saya punya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus yang penting selawatan daripada dia. Jangan diribetin masalah-masalah yang begitu. Yang satu mau selawat Maria, yang satu nggak mau, tidak apa-apa. Yang penting selawat. Daripada akhirnya gara-gara ribut. Ada yang mau tanya lagi? Iya. Tanya kalau kita wudhu kadang-kadang di kamar mandi barengan dengan toilet itu kita membaca basmalahnya gitu. Saya kira kalau lagi wudhu membaca basmalah sedangkan kita wudhu di kamar mandi bagaimana? Dalam hati. Enggak usah dibaca. Dalam hati saja. Tetap itu dapat pahala. Apa? Begitu juga kayak doa-doa ketika membasuh bagian wudhu. Kan ada doa-doanya tuh. Udah diamalin belum? Belum. Ya kan ada doanya begitu bagus banget. Kita sambil basuh muka, sambil niat kan tuh pertama kan basuh muka, niat kan gitu ya Bu. Sambil kita baca Allahumma barik fi wujuhana wa tabiyyil wujuh wa taswadul wujuh. Ya Allah bersihkanlah wajahku di hari kelak. Engkau akan membersihkan muka dan akan menghitamkan muka. Bagus kan? Bagus. Nah itu gimana maksudnya kalau dalam kamar mandi? Dalam hati. Kadang suka lupa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa tapi jangan diulang-ulang. Pokoknya jangan terusin ya. Jangan terusin dan jangan diulang. Ini lagi Ustaz, kalau mau masuk ke kamar mandi baca doanya mau masuk apa di dalam apa di Ketika mau masuk di sebelum masuk ke kamar. ketika mau masuk Dan usahakan kalau mau kamar mandi pakai sandal tutup kepala. Pakai kerudung boleh pakai. Kalau nggak ada apa pakai tangan. Nanti sampai dalam mah boleh dilepas. Aduh, boleh. Itu ketutup Bu karena kamar mandi tempatnya Ubuti wal khabaith. Setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya jangan temenan sama yang dalam kamar mandi. Itu suka dapat inspirasi. Ada yang suka dapat inspirasi di kamar mandi?
hati-hati, berarti lagi temenan sama hubungan jualan. Apalagi dalam kamar mandi bawa HP-nya, bawa korannya, bawa majalahnya. Jangan berlama-lama di tempat itu, cukup sekedar kebutuhan saja. Ya. Ada yang mau nanya lagi, Bang? Ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari Winda, mah senang semua kalau pertanyaan dari Winda. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi hujah dan adalah hujah alaina, dipermudah segenap urusan kita. Hajat min al-kaisar wa ayat akhir bil maghfirah ala hadhihi niyyah wa sallallahu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sekedar informasi mungkin ya buat ibu-ibu, ini pengajiannya umum. Ya, betul. Umum dan gratis. Ya, ini pengajiannya umum gratis. Jadi ayo colek yang merasa ada kemanfaatan duduk di sini, boleh dicolek teman-temannya. Biar masuk surganya nggak sendirian ya, Bu ya. Ya, kalau kita pengen lebih bermanfaat lagi. Ini alhamdulillah cara kafila udah mulai sempat adem. Ya, Bu. Nah, untuk waktunya memang belum kita tetapkan, tapi nanti insya Allah setelah umroh nanti akan ditetapkan. Mencari kesepakatan antara kita berdua. Alhamdulillah. Tapi bisa di yang dia tadi nomor HP bisa di Ya. Ya, kenapa tadi kita minta selalu datang hadir nomor telepon supaya kita bisa kembali untuk mendengarkan kajian-kajian ini. Untuk kalian bertanya ada souvenir. Kayaknya ini akan ditunggu-tunggu nih. Bunda mau kan, Bun? saya mau jemput aku. Oh iya. Ya Bunda hilang satu. Ini kayaknya mau minggu nih dompet kita. Ada 3 voucher belanja. Udah tahu ya. Udah merasakan hasilnya. Nah itu dia. Kayaknya Bu Maria langsung berbubuk ya. Pertanyaan dari Ustazah Safira, silakan Ustazah. Pertanyaan pertama. Apa arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bentar. 1, 2, 3. Jangan bodoh. Lihat Dinda. Iya. 3. Banyak saya. Ya, ini. Silakan lagi. Ar-Rahman itu zat yang memberikan nikmat secara umum yang diberikan kepada hambanya baik yang taat ataupun tidak. Misalkan contohnya kesehatan, oksigen. Terus Ar-Rahim zat yang diberikan khusus kepada hamba-hamba Allah juga yang khusus. Contohnya nikmat iman, ihsan, Islam. Masya Allah. Selanjutnya, saya tadi ngomong apa aja ya? Pertanyaan kedua,
Menunggu. Saya sambil mikir sebenarnya. Jadi deg-degan. Apa hadis tentang keutamaan hamdalah? Pendek banget. Hadis tentang keutamaan hamdalah. Iya. Yang akan memenuhi mizan atau timbangan bersyukur pada Allah untuk mengisi timbangan Iya, jadi alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Makasih kakak. Habis ya? Semangat lagi warnanya. Semangat nanti untuk kajian berikutnya. Itu insya Allah nanti kita akan continue. Doakan juga Ustazah Samira beserta rombongan akan berangkat insya Allah tanggal 11 September. Beliau akan membawa ya. Selamat dan senang yang bareng sama ibu-ibu. Ustazah bikin satu tanggal lagi dalam sama ibu-ibu. Ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang banyak, keluarga kita dan juga untuk sekeliling kita. Marilah sama-sama kita baca hamdalah dan juga doa kepada Allah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Nanti untuk kajian selanjutnya akan saya infokan lagi Japri atau di grup. Terima kasih banyak kami dari Ustazah Nabila. Izin foto-foto dulu sebelum kita bicara. Assalamualaikum.